Semua gelap di sana sini. Jakarta pagi ini. Get up, everybody. Halo Jack People, waduh pagi ini jumpa lagi bareng kita pastinya. Welcome back to acara kesayangan kita Jakarta pagi ini bareng saya Naza dan saya Naila. Nah, hari ini kami akan menghadirkan info-info terkini seputar Jakarta nih buat Jack People. Termasuk pemantauan banjir oleh Gubernur Pramono Anung dari udara, gerak cepat kampung siaga bencana, serta bantuan pangan untuk warga terdampak. Nah, tetap bersama kami di Jakarta pagi ini pastinya karena kami akan mengulas semuanya secara mendalam. Gubernur Pramono Anung masih concern untuk memastikan warganya kemarin nih Jack People. Mas Pram memantau kondisi banjir langsung dari udara. Bukan hanya Jakarta, tetapi Bekasi juga jadi daerah sorotan dengan kondisi banjir yang masih tinggi. Pemprov DKI pun ikut turun tangan untuk membantu. Seperti apa kondisinya? Langsung saja kita simak liputannya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau kondisi banjir dari udara menggunakan helikopter pada Kamis tanggal 6 bulan Maret tahun 2025. Pemantauan ini dilakukan untuk melihat langsung dampak genangan di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan Bekasi. Hasil pantauan menunjukkan bahwa banjir di Jakarta mulai surut terutama di sekitar pintu air Manggarai. Namun, daerah seperti Pengadegan, Cawang, dan Bidara Cina masih perlu penanganan lebih lanjut terutama terkait normalisasi Sungai Ciliwung. Pemprov DKI menyiapkan langkah percepatan termasuk pembebasan lahan dengan pendekatan yang humanis serta relokasi warga ke rumah susun. Sementara itu, kondisi di Babelan, Bekasi masih mengkhawatirkan dengan ketinggian air mencapai 4 meter. Banyak rumah terendam hingga hanya menyisakan atap. Menanggapi situasi ini, Pemprov DKI mengirimkan bantuan berupa mobil pemadam kebakaran, kendaraan pengangkut sampah, personel PPSU, serta bantuan logistik bagi warga yang terdampak. Polairut Baharkam Polri juga menambah personel untuk membantu evakuasi dan penanganan pasca banjir. Gubernur Pramono menegaskan bahwa upaya ini akan terus dilakukan agar wilayah terdampak segera pulih. Wah, semoga nih banjirnya Cepat surut ya karena ini siklus 5 tahunan namanya. Iya Nah. benar. Ya, jadi siklus awal tahun juga nih. Siklus 5 tahunan awal tahun di mana? Maksudnya ini awal tahun 2025 masih awal-awal bulan. Iya. Masuk. Jadi berharap nantinya bisa cepat surut lah kan apalagi mau lebaran kan. Bisa ngerayain lebaran bareng orang-orang tersayang dengan aman nyaman dan tentram pastinya. Nah, nih Bang Abe, buset. Udah bawa telur aja pagi-pagi. Apa kabar nih puasanya? Alhamdulillah. Kalau soal kabar gue baik. Puasa juga insya Allah aman. Yang kagak aman nih ntar bukanya nih gue pakai apaan nih? Ya orang mah cari buat bukaan bang, udah pakai telur aja tuh buka. Ini buat dagangan gua. Kirain mau ditetesin tuh. Iya, udah berubah lagi jadi manusia nih Bang Api. Iya kemarin jadi teddy bear udah berubah aja. Anak gua mainannya ketinggalan. Oke Jack People, kita lanjut. Ada kabar dari gubernur kita tentang pengaktifan kampung siaga bencana yang membantu mengatur evakuasi hingga dapur umum. Nah, prediksi hujan juga masih tinggi nih Jack People. Artinya kesiapsiagaan harus tetap maksimal. Nah, seberapa siap sih kalian tuh buat menghadapi situasi ini? Kita simak aja langsung infonya berikut ini. Dinas Sosial DKI Jakarta telah mengaktifkan Kampung Siaga Bencana untuk membantu warga yang terdampak banjir di sejumlah wilayah ibu kota. Dari 91 KSB yang tersebar di 5 kota, 13 diantaranya telah beroperasi di area terdampak dengan 6 di Jakarta Timur dan 7 di Jakarta Selatan. KSB merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk dan dilatih untuk merespon bencana di lingkungan mereka. Relawan KSB turun langsung dalam pendataan korban, distribusi bantuan, hingga pengelolaan dapur umum. Mereka bergerak cepat sebelum bantuan resmi dari pemerintah tiba, bekerja sama dengan RW dan lurah setempat. Dengan prediksi curah hujan tinggi hingga 20 Maret 2025, KSB di sepanjang Kali Ciliwung seperti Balai Kambang, Kampung Melayu,
Cawang, Cililitan, dan Bidara Cina telah bersiaga penuh. Selain memastikan evakuasi dan distribusi bantuan berjalan lancar, mereka juga menyesuaikan pola di pendistribusian makanan selama Ramadan agar sahur dan buka puasa warga terdampak tetap terpenuhi tepat waktu. Aktivasi KSB ini diharapkan mempercepat respon darurat dan memastikan kebutuhan dasar warga yang terdampak banjir terpenuhi dengan baik. Tuh gitu Nay, jadi dari pemerintah sendiri tuh udah punya peta daerah rawan bencana. Jadi kalau semisal daerah-daerah yang memang kondisinya itu sangat rawan bencana ya, di tipe yang C gitu kan, yang rawan bencana, jadi punya nih kesiapsiagaan nih buat mencegah banjir tersebut. Bener, buat menghadapi banjir. Iya. Jadi udah disiapin di mana tempat pengungsian, di mana dapur umum, jadi bisa menghadapinya tuh dengan meminimalisir korban jiwa pastinya. Dan kalau misalnya rumah kalian tuh rawan banjir, pasti ini barang berharga tuh ditaruh di tempat yang satu kotak gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba banjir bisa langsung dibawa. Bener, bisa diamankan ke tempat yang lebih safe pastinya. Bener banget. Nah, lanjut langsung aja nih Nay. kita langsung ke info selanjutnya. PT Food Station Cipinang Jaya turut bergerak cepat dalam membantu warga yang terdampak banjir. 1 ton beras telah disalurkan ke 2 titik pengungsian, yaitu Gor Otista dan Pasar Kenari. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan pangan warga terdampak tetap terjamin pastinya. Nah, selain beras, kira-kira apalagi paket bantuan yang bakal diberikan untuk kebutuhan warga ya, Jack People? Langsung aja kita simak infonya berikut ini. PT Food Station Cipinang Jaya menyalurkan 1 ton beras untuk membantu warga yang terdampak banjir di Jakarta. Bantuan ini disalurkan ke 2 titik pengungsian, yakni Gor Otista dan Pasar Kenari, sebagai bagian dari upaya mendukung penanganan bencana oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebagai penyedia bahan pangan utama di ibu kota, Food Station siap memenuhi permintaan bantuan dari organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Selain beras, mereka juga menyiapkan paket bantuan berisi gula, minyak, dan air mineral sesuai kebutuhan warga terdampak. Dengan prediksi curah hujan tinggi hingga 20 Maret 2025, Food Station menegaskan komitmennya untuk terus mendukung distribusi pangan bagi penyintas banjir. Jika situasi memburuk, mereka siap kembali menyalurkan bantuan tambahan guna memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi. Yoi, nah jadi kondisinya udah kayak gini, jadi kita semua harus gotong royong ya. Bener banget, dari harus semua saling membantu. Bener, semua stakeholder harus saling membantu untuk menghadapi banjir ini. Iya benar-benar. Jadi yang warga terdampak banjir ini udah pasti nggak kekurangan makanan ya, karena udah disumbangin sembako, beras dan lain-lain. Nah, Bang Abi, ini udah habis lagi aja nih stok warung. Lu jual-jualin kemana ini? Apa lu kasih ini sumbangan? Sengaja gue simpen. Disimpan buat ntar buat buka puasa Bang Abi. Ya bukan. Terus Kalau buat lu udah apaan? pada kagak ada, baru udah gue pasangin lagi. Oke Jack People, untuk mengawali hari pastinya wajib banget nih kita akan kasih berita cuaca hari ini, perkiraannya bagaimana dan bagaimana cara menghadapinya. Yang pasti kita simak berita cuaca dari BMKG berikut ini. Jakarta pagi ini semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini get up everybody. Oke Jack People, itulah rangkuman info terkini di Jakarta pagi ini. Jangan lupa untuk selalu waspada dan siaga menghadapi cuaca ekstrim. Nah bener banget, kami akan terus menghadirkan informasi terkini buat kalian. Saya Naila. Dan saya Naza, segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa, selamat menunaikan ibadah puasa dan Jakarta menyala. Jakarta pagi ini semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini get up everybody. Saksikan terus Jack News untuk update informasi terkini seputar Jakarta. Dari Jakarta untuk Indonesia. Dari Jakarta untuk Indonesia.